Suasana malam di kota Madinah begitu sunyi. Bintang-bintang menggantung di langit yang tenang. Dan di antara kegelapan itu, terdengar langkah kaki seorang pemimpin agung, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berjalan sendiri, menelusuri lorong-lorong kota, memastikan tak ada rakyatnya yang lapar, tak ada yang terzolimi, dan tak ada fitnah yang menyelinap di tengah umat. Namun malam itu, sesuatu menarik perhatiannya. Dari sebuah rumah, terdengar suara lembut seorang wanita melantunkan syair. Apakah ada cara agar aku bisa melihat Nasr bin Hajjaj? Jika mataku menatapnya, tentu rindu ini akan reda. Umar berhenti. Nama itu, Nasr bin Hajjaj. Siapa dia? Malam itu, Umar pulang dengan hati yang penuh tanda tanya. Dan sejak saat itu, sebuah kisah luar biasa pun dimulai. Kisah tentang keindahan yang menjadi ujian, dan tentang seorang pemimpin yang menjaga hati umatnya. Sebelumnya yuk selalu ketik sholawat dalam kolom komentar setiap kali nama Nabi Muhammad disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan paginya, Umar memanggil para sahabatnya. Siapa Nasr bin Hajjaj yang disebut dalam syair itu? Tanyanya. Mereka menjawab, dia pemuda dari Bani Sulaim, wahai Amirul Mukminin, seorang yang sangat tampan, sopan, dan lembut tutur katanya. Dikatakan, bila Nasr berjalan di jalan-jalan Madinah, orang-orang akan menoleh. Para wanita menundukkan wajah, namun dalam hati mereka bergetar. Rambutnya hitam berkilau, wajahnya bersih bagaikan purnama. Matanya tajam tapi lembut. Ketampanan yang bisa jadi nikmat sekaligus ujian. Umar mendengar itu semua dengan wajah serius. Ia tahu fitnah tidak selalu datang dari harta. Kadang datang dari wajah yang terlalu memikat. Umar memanggil Nasr bin Hajjaj ke hadapannya. Ketika pemuda itu datang, Umar terdiam lama menatapnya. Demi Allah, wajahmu bisa menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin. Nasr menunduk. Wahai Amirul Mukminin, aku tak memilih wajahku. Aku hanya hamba yang Allah ciptakan demikian. Umar mengangguk, lalu berkata, panggil tukang cukur, cukur rambutnya. Rambut Nasr pun dicukur habis. Namun setelah itu, Umar menatap lagi, lalu menggeleng. Tidak, bahkan tanpa rambut pun engkau masih menimbulkan fitnah. Dan keputusan itu pun diambil. Wahai Nasr, demi Allah, engkau harus meninggalkan Madinah. Aku tidak menghukummu, tapi aku ingin menjaga hati kaum wanita dari godaan yang bisa menjerumuskan. Nasr terdiam. Ia bukan pendosa, tapi ia harus pergi karena ketampanannya sendiri. Dengan suara lembut, penuh perasaan, Nasr berjalan meninggalkan Madinah dengan langkah berat. Di belakangnya, Umar bin Khattab menatap dengan mata yang basah, tapi hati yang tegas. Aku tak menghukummu, wahai Nasr, gumam Umar. Aku hanya ingin melindungi umat ini dari fitnah yang halus tapi berbahaya. Keluarga Nasr menangis saat mendengar keputusan itu. Ibunya memohon, wahai Umar, anakku tak bersalah. Umar menjawab, aku tahu, tapi aku lebih takut kaum wanita tergelincir karenanya. Dengan suara menenangkan tapi tetap mengandung kemarahan, dan begitu Nasr pergi, Madinah kembali tenang. Atau setidaknya begitu yang Umar kira. Beberapa hari kemudian, wanita yang dulu bersyair di malam hari mendengar kabar itu. Ia ketakutan
takut akan dihukum oleh Khalifah Umar. Namun rasa takut itu berubah menjadi taubat. Suatu malam, ia kembali melantunkan syair. Kali ini tentang harga diri dan ketakwaan. Duhai, betapa indahnya menjaga diri dari dosa. Aku malu kepada Allah atas syair yang telah kulantunkan dahulu. Kini lebih baik bagiku menjaga kehormatan daripada membiarkan hati tergoda oleh pesona dunia. Umar mendengarnya dari kejauhan. Beliau tersenyum untuk pertama kalinya setelah peristiwa itu. Alhamdulillah, ucapnya pelan. Itulah yang kuinginkan sejak awal. Bukan sekadar menyingkirkan seseorang, tapi agar hati umat ini kembali tenang. Namun, fitnah belum berhenti di sana. Suatu malam, Umar kembali berkeliling kota. Langkahnya mantap, pandangannya waspada. Tiba-tiba, ia mendengar obrolan beberapa wanita. Siapa lelaki paling tampan di Madinah sekarang setelah Nasr bin Hajjaj tidak ada? Satu di antara mereka menjawab, Abu Dhi'b. Umar berhenti. Ini musibah lagi, katanya dalam hati. Yang satu pergi, muncul yang lain. Keesokan harinya, Umar mencari tahu siapa Abu Dhi'b itu. Dan ternyata dia sepupu Nasr bin Hajjaj sendiri. Ketika Abu Dhi'b datang, Umar terpana. Wajahnya gagah, sorot matanya menawan. Umar menghela nafas dan berkata spontan, Anta wallahi dhi'buha. Demi Allah, engkau benar-benar serigalanya. Aku tidak ingin engkau tinggal satu kota denganku. Abu Dhi'b menunduk hormat dan menjawab dengan tenang, Wahai Amirul Mukminin, jika engkau ingin mengasingkanku, maka asingkanlah aku di tempat engkau mengasingkan sepupuku Nasr bin Hajjaj. Umar terdiam lama, lalu berkata pelan, Pergilah ke Basrah. Semoga Allah menjagamu dari fitnah dunia. Dan sejak saat itu, dua pemuda tampan, Nasr dan Abu Dhi'b, tinggal di Basrah. Keduanya hidup sederhana, menjauhi godaan, dan memperbanyak ibadah. Mereka tidak menyimpan dendam, bahkan sering berkata, Umar tidak zalim. Ia hanya menjaga hati umat ini. Barulah setelah Umar wafat, keduanya kembali ke Madinah dengan rasa hormat dan kenangan yang dalam terhadap sang khalifah. Kisah ini mungkin terdengar aneh bagi kita. Bagaimana mungkin seseorang diusir karena ketampanannya? Namun, di balik itu ada pelajaran besar tentang kepemimpinan, ketakwaan, dan amanah. Umar bin Khattab mengajarkan bahwa tugas seorang pemimpin bukan hanya membangun kota, tapi juga menjaga hati umatnya. Dan Nasr bin Hajjaj mengajarkan bahwa ujian tak selalu berupa kekurangan, kadang justru dari kelebihan yang kita miliki. Fitnah bisa datang dari mana saja, dari harta, dari kuasa, bahkan dari wajah yang indah. Namun siapapun yang mampu menjaga diri dari godaan, ia akan mendapatkan cahaya yang jauh lebih indah, cahaya ketakwaan. Semoga Allah menjadikan kita seperti Umar, tegas tapi penuh kasih. Dan seperti Nasr, kuat dalam menghadapi ujian yang tidak dipilihnya. Karena kadang keindahan bukan untuk ditunjukkan, melainkan untuk dijaga demi Allah semata.